Salli ala habibina wa syafilana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kelas petang ini adalah hikmah atau filsafat. Dan kita sudah bicara tentang perubahan. Jadi di alam materi, tanda yang paling nyata adalah perubahan. Sampai para filosof Yunani pun berkata bahwa di alam materi ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi di alam materi ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Akibat daripada perubahan ini adalah bahwa semua yang kita lihat sekarang beda dengan yang kita lihat tadi atau kemarin, apalagi tahun lalu. Karena kalau yang kita lihat tahun lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, sama saja yang kita lihat sekarang, berarti kan tidak berubah. Jadi konsekuensi atau akibat daripada perubahan adalah bahwa setiap kita melihat sesuatu berbeda dengan sesuatu itu sebelumnya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, kita melihat pohon mangga di depan kita, seakan-akan itu juga. Padahal sebetulnya, padahal sebetulnya berbeda. Pohon mangga yang kita lihat sekarang beda dengan tahun lalu. Yang tahun lalu semua daunnya sudah runtuh, sudah gugur. Apalagi kalau di negara-negara yang 4 musim, ya setiap musim gugur kan semua daunnya gugur. Jadi begitu nanti musim semi, kemudian semuanya muncul lagi, ya baru lagi. Semua daunnya sebelumnya gugur. Benar-benar gugur, gundul itu pohon. Setelah musim semi, lalu kemudian berdaun lagi, maka kemudian muncul lagi daun-daun baru. Sehingga kelihatan sekali bahwa pohon yang kita lihat pada musim semi tahun ini beda dengan pohon yang kita lihat musim semi tahun yang lalu. Cuma kebetulan kalau di negara 4 musim seperti ini kelihatan pada saat musim gugur semuanya rontok. Tapi kalau di negara yang 2 musim seperti kita, tidak ada khusus untuk musim rontok, musim gugur. Lalu daun-daun itu gimana ya? Setiap saat gugur. Jadi daun-daun itu setiap saat gugur, setiap saat juga muncul, setiap saat gugur, muncul, gugur, muncul. Lihatlah, kalau kita bangun pagi-pagi, di bawah pohon mangga kita, udah banyak lagi daun-daun yang berguguran. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian memelihara pohon di depan rumahnya, baiknya adalah bahwa kita mendapatkan udara segar setiap saat, ada juga pelindung, karena pohon itu berfungsi sebagai pelindung dari bising, dari debu, dan sebagainya. Tetapi ada juga kerjaan tambahannya, yaitu setiap hari harus kita menyapu. Kenapa? Karena setiap saat daun-daunnya gugur. Nah, karena setiap saat daun-daunnya gugur, tetapi kok kenapa pohon mangga itu tetap subur, tetap rindang kelihatan? Ya karena yang gugur diganti dengan yang baru. Yang gugur diganti dengan baru, gugur diganti yang baru. Persis sama dengan rambut kita. Rambut kita itu benar-benar yang kita lihat sekarang beda dengan tahun lalu. Ya, selalu tumbuh rambut kita. Begitu kita mencukur, terutama kita yang laki-laki kan cukurannya pendek. Kita mencukur, 2 minggu kemudian udah panjang lagi. Cukur lagi, panjang lagi. Kenapa? Karena gugur, dipotong, muncul, potong, muncul. Nah, jadi artinya apa? Di situ kelihatan terjadi perubahan. Nah, apakah itu terjadi pada pohon mangga? Terjadi pada rambut kita? Tidak. Pada semua materi. Termasuk tubuh kita. Jadi tubuh kita itu, para ahli biologi mengatakan, itu sel-sel kita seperti pohon juga tadinya. Jadi ada yang gugur, ada yang muncul. Gugur, muncul, gugur, muncul. Ada yang gugur, kemudian tumbuh lagi, gugur, tumbuh lagi, gugur, keluar lagi. Jadi terjadi proses kalau pertumbuhan potensialita ke aktualita terus-menerus. Jadi kesimpulannya semua di alam materi ini berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ini pembahasan kita terakhir pada hari Sabtu yang lalu. Mari kita masuk ke screen untuk melihat buku kelanjutan pembahasan kita.
dia pembahasan terakhir. Ya. Sampai tanggal 5 India. Ya, India. Tanggal 5 Agustus, hari ini tanggal 12. Jadi ini adalah yang kita lihat pada pertemuan yang lalu ya. Nah sekarang, jadi kita sudah bahas ini. Pertemuan yang lalu ditutup dengan ayat-ayat. Seperti kita lihat dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 26-27. Kita lihat di sini nih. Ya. Ini dia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada padanya adalah fana, binasa. Semua yang ada 'alaiha padanya pada bumi, semuanya akan binasa. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika. Ya baqa itu yang baqa. Ya, yang baqa yang kekal. Jadi yang kekal, yang tetap itu hanyalah wajhu rabbika. Hanyalah wajah Tuhanmu saja. Dzul jalali wal ikram. Hanyalah wajah Tuhanmu saja yang memiliki al-jalal dan al-ikram. Al-jalal artinya mengatasi segala-galanya. Kemudian yang pantas disebut mulia karena dialah ada sesungguhnya. Kalau kita mengatakan pohon mangga itu mulia, buktinya besok sudah tidak ada. Yang kita sebut mulia sudah tidak ada lagi. Jadi mulia hakikatnya hanyalah Allah, dan yang paling tinggi sungguhnya hanya Dia. Kata-kata yang paling tinggi adalah jalal. Dia lepas daripada hukum yang ada di bawahnya. Karena hukum yang ada di bawahnya itu adalah ciptaan Dia. Artinya bahwa Dialah menciptakan hukum dan Dia bukan bagian dari hukum. Ya, jadi Dia menciptakan hukum dan Dia bukan bagian dari hukum, dan Dia tidak terkena hukum itu. Itu namanya al-jalal. Jadi Dialah yang memiliki al-jalal wal ikram. Jadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini pembahasan kita terakhir. Juga kita temukan di dalam surat Az-Zumar bahwa semuanya matuyatun biyaminihi, semuanya digulung dengan tangan kanannya, biyaminihi. Juga di dalam di dalam surat Ibrahim ayat 19 ya. Kalau Allah sudah menghendaki, semuanya akan binasa karena memang hakikatnya semuanya berubah ya. Nah, jadi ini terakhir kemarin ayat surat Maryam ayat 40. Bukti ini diambil dari penegakan perbaharuan terus-menerus alam ya. Jadi ayat-ayat ini membicarakan tentang kenyataan. Ya. Bapak Ibu Jemaah sekalian, pada saat Nabi Muhammad kita ada di Mekah, tentu daerah itu tidak tersentuh oleh filsafat. Ya, walaupun yang namanya Yunani, Romawi tidak jauh dari situ. Tetapi kita tidak pernah menemukan ada jejak filosof di tempat itu. Ya. Dengan demikian, sentuhan filsafat tidak sampai di sana. Kita tahu yang namanya filsafat itu walaupun tempatnya jauh dari pusatnya, tetapi bisa terkena dampaknya kalau ada yang mempelajarinya. Tapi walaupun dekat, kalau tidak ada yang mempelajarinya, tidak sampai. Kita tahu persis bahwa pasti waktu zamannya Socrates banyak tetangganya. Tapi tetangganya tidak jadi filosof. Kenapa? Karena tidak belajar filsafat dari tetangganya bernama Socrates. Ya. Lalu ada yang datang dari jauh, ya mungkin beratus kilometer datang kepada Socrates belajar. Ya dia mengerti karena dia belajar kepada Socrates. Nah, jadi begitulah pengetahuan. Seorang guru besar matematik, istri dan anaknya, ya tidak tahu matematik kalau dia tidak belajar daripada suami atau ayahnya. Tapi yang datang dari penjuru negeri, bahkan dari luar negeri, datang ke kelas ayahnya belajar, ya dia akan mengerti. Seperti itu. Nah, makanya kita lihat, tidak semua pakar, expert, kemudian anak-anaknya juga expert. Kenapa ya? Tergantung anaknya mau atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bahwa di Mekah pada saat itu tidak ada filosof, tidak ada karya filsafat juga yang bisa kita baca sampai sekarang. Tetapi di tempat itu ada seorang bernama Muhammad yang tidak pernah belajar dimanapun juga, kemudian menerima wahyu dari Allah, dan di dalam wahyu itu dibicarakan sesuatu seperti apa yang menjadi subjek pembahasan daripada para filosof tersebut, yaitu perubahan. Di alam materi
semuanya berubah. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi bukti ini diambil dari penegakan perbaruan terus-menerus alam. Jadi alam mengalami pembaruan terus-menerus, mengalami perubahan terus-menerus. Pembaruan kan artinya perubahan, diperbarui terus-menerus. Seperti tadi, daun mangga terbaharui terus-menerus. Gugur, muncul, gugur, muncul, gugur, muncul. Sehingga kelihatannya seperti semula, padahal sebetulnya tidak seperti semula. Kenapa? Karena di sana terjadi proses pembaharuan terus-menerus. Yang merupakan, ingat kata-kata perbaharuan dari kata baharu, baru. Baru lagi, jadi daun yang kita lihat sekarang baru. Daun yang kita lihat besok baru. Yang kita lihat minggu depan baru, selalu baru, perbaruan. Yang merupakan sebuah bentuk substansial yang meliputi setiap tubuh. Jadi meliputi semua setiap tubuh. Jadi artinya apa? Perubahan itu substansial. Ya, kenapa substansial? Kita lihat tadi. Daun mangga beneran dia hilang. Bukan cuma bayangannya hilang, tapi daun mangga yang sesungguhnya. Daun mangga yang sesungguhnya hilang, jatuh, gugur, dan diganti dengan daun mangga yang benar-benar lain, baru. Jadi sebuah bentuk substansial yang meliputi setiap tubuh. Ya, kata setiap tubuh di sini setiap raga, setiap jasmani, setiap materi. Dan merupakan prinsip langsung gerak dan diamnya. Jadi merupakan prinsip. Jadi yang substansi daripada alam materi ya perubahan. Karena itu merupakan prinsip langsung daripada gerak dan diamnya sesuatu. Gerak diam. Dan inilah kemudian dipelajari nanti oleh Newton. Dengan gerak, dengan apa? Dengan hukum kelembabannya itu. Bahwa setiap benda bergerak terus. Ya. Dia tidak akan mungkin berhenti kalau tidak ada yang menghentikannya, tidak ada gaya luar yang menghentikannya. Jadi kalau tidak ada gaya luar menghentikannya, dia akan bergerak, berputar terus-menerus. Ya. Kalau kita lihat pesawat, kenapa bisa terbang lebih cepat ya? Karena gaya menahan geraknya sangat sedikit. Ya, gaya gesek dengan udara itu kan sangat tipis. Sedangkan gaya gesek dengan permukaan benda tentu lebih tinggi. Semakin kasar permukaan benda, semakin tinggi gaya geseknya, koefisien gaya geseknya. Nah, makanya kemudian pesawat bisa kencang, bisa larinya kencang. Kenapa? Karena gaya geseknya dengan udara tidak ada. Dan ketika seandainya pesawat itu kita gerakkan ke atas, keluar dari udara, keluar dari atmosfer bumi, ya di sana tidak akan pernah berubah kecepatannya. Tidak akan berubah kecepatannya. Kenapa? Karena ya tidak ada yang menghambat lagi di ruang hampa udara, tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa menghentikan gerakannya, kecuali mungkin kalau dia menabrak meteor atau menabrak benda-benda langit yang besar. Tidak ada tubuh kecuali di dalamnya ada hal yang formal substansial dalam keseluruhan dan bagian-bagiannya. Jadi baik yang bersifat keseluruhan ataupun bagian-bagiannya. Tubuh kita misalnya secara keseluruhan ya kita lihat utuh satu tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seakan-akan tetap, padahal tidak tetap. Ataupun bagian-bagiannya, misalnya cuma sel-sel kita saja. Sel-sel kita juga berubah. Ya. Jadi secara keseluruhan tubuh kelihatannya berubah, tetapi itu sebetulnya adalah refleksi daripada perubahan yang sifatnya parsial, bagian-bagian. Ini. Ya. Jadi dikatakan di sini perubahan itu terjadi karena refleksi daripada bagian-bagiannya. Jadi kalau keseluruhannya berubah, ya disebabkan karena bagian-bagian dalam keseluruhan itu juga berubah. Kita anggap saja seluruh tubuh manusia ini, seluruh tubuh kita ini adalah keseluruhan, berubah, tambah lama tambah tua, tambah lama tambah tambah mengkerut, tambah lama tambah mengecil tubuh manusia itu. Nah, itu adalah konsekuensi ataukah kelanjutan atau bagian tak terpisahkan dari perubahan yang terjadi pada bagian-bagiannya. Setiap sel-sel tubuh yang membentuk tubuh kita itu berubah terus-menerus. Dan ini adalah prinsip langsung kecenderungan. Prinsip langsung dari kecenderungan alami setiap tubuh. Ya. Menuju sebuah gerak khusus. Jadi, ini adalah kecenderungan yang bersifat alamiah setiap tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di Barat sekarang,
itu mengajarkan kita kembali kepada alam, karena alam itu adalah eh, apa namanya, sesuatu yang bersifat sesuai dengan manusia lah. Yang namanya alam itu sesuai dengan kita manusia, karena manusia kan, kita manusia sebagai tubuh kan bagian dari alam. Jadi kalau kita nature, maka kita akan lebih enak, lebih terpelihara. Nah, tapi sayangnya saudara-saudara kita di Eropa, di Barat itu, khusus menyangkut masalah laki perempuan, mereka tidak nature, tidak alamiah. Karena kita tahu bahwa manusia itu secara alamiah kan cuma dua, laki perempuan. Tapi tiba-tiba sekarang diterima namanya gender netral, bahkan sekarang sudah banyak tuh ya, LGBT macam-macam, udah semakin lama semakin panjang kamu gitu. Nah, apa artinya? Artinya bahwa semakin tidak alamiah, sehingga bagi mereka ya bukan alamiahnya manusia yang diperhatikan, tetapi apa yang dirasakannya. Jadi kalau dia merasa senang dengan sesamanya, kita harus hormati perasaan itu. Nah, seperti itu. Jadi cuma sekian berbahagia. Jadi harusnya kalau kita kembali kepada alam, ya seperti kita saksikan ini, kita lihat dia di apa namanya, di hewan-hewan kan tidak ada gender ya. Hewan-hewan, burung-burung semuanya cuma dua, laki, perempuan, jantan, betina. Ya. Dan mereka kemudian terjadi pembaruan terus-menerus dengan itu. Ya. Jadi dan ini adalah prinsip langsung kecenderungan alamiah setiap tubuh menuju sebuah gerak khusus. Ya. Apakah itu dalam potensi atau dalam aktualita? Di dalam potensi juga ada perubahan, dalam aktualita juga maksudnya masih potensial juga. Kemudian yang aktualitas juga. Jadi yang potensialitas kita sebutkan sebelumnya, telur itu dikaitkan dengan ayam adalah potensi ayam. Jadi telur itu adalah potensi ayam. Nah, di dalam telur itu ada perubahan juga. Kemudian setelah telur beraktualita menjadi ayam, nah ayam juga berubah terus-menerus. Jadi baik dalam potensinya ataupun dalam aktualitasnya selalu menganut hukum perubahan. Baik perubahan itu melingkar ataupun lurus. Ya. Ada gerak melingkar, ada gerak lurus. Ya, contohnya misalnya cahaya itu geraknya lurus dari pusatnya menuju ke tempat yang menjauh dari pusatnya. Ya. Ada juga gerak yang sifatnya melingkar, seperti kita lihat bumi kita ini bergerak mengitari pusat orbitnya yaitu matahari, itu gerakannya melingkar, bukan lurus ya. Bahkan bumi juga berputar pada sumbunya juga melingkar, berputar pada sumbunya. Jadi baik itu gerakan itu bersifat lurus ataupun melingkar. Dan jika gerakan itu lurus menuju atau menjauh dari pusat, jadi kan dari yang namanya lurus kan cuma dua, kembali ke pusat atau menjauh dari pusat, pusat gerak. Itu misalnya matahari tadi, ya yang namanya cahaya menjauh daripada pusat matahari, menjauh, semakin lama semakin jauh. Kemudian ada juga kembali kepada pusat, seperti contohnya misalnya kalau kita menyalakan senter di depan cermin. Nah, tadinya senter kita itu bergerak menjauh dari pusat senter lampunya menuju ke cermin. Tapi setelah cahaya itu sampai di cermin, mantul kembali ke senter. Jadi gerakan kembali kepada pusat, yaitu senternya. Jadi ada istilah menuju atau menjauh. Menuju atau menjauh dari pusat bumi. Bisa juga kembali. Ya. Jadi menuju itu artinya kembali, menjauh, pergi. Ya. Ini selalu berubah dan bertransformasi. Ini terus-menerus berubah dan bertransformasi. Dan mengalir ke dalam bentuk-bentuk khusus. Sesuai dengan substansi dari hakikatnya. Jadi sesuai dengan substansi dari hakikatnya. Jemaah sekarang berbicara tentang perubahan ini, yang kita saksikan kan yang besar-besar saja, biasa. Dan ternyata para ahli fisika itu juga bisa mengamati bahwa perubahan itu terjadi pada skala yang paling kecil, yaitu pada atom dan sub-subatom. Ya, dan perubahan pada atom dan sub-subatom ini lebih dahsyat lagi. Karena kita lihat misalnya faktanya, walaupun kita mungkin orang awam tidak menyaksikan, tapi para ilmuwan mengetahui dan menemukan itu. Buktinya misalnya kita lihat bom atom misalnya, bom nuklir yang dijatuhkan kita sudah lihat di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kan
kemampuan merekayasa perubahan yang terjadi pada inti atom. Ya. Sehingga kemudian bisa melahirkan dentuman yang begitu dahsyat. Ya. Bisa melahirkan. Kita lihat jemaah sekalian, yang bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu hanya hanya beberapa kilogram, tetapi jatuhnya begitu dahsyat dan melahirkan radiasi. Itu kurang lebih 70-80 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang bom atom kalau diledakkan, jemaah sekalian? Ya, diperkirakan bahwa bom nuklir sekarang ini sudah beratus bahkan beribu kali lipat dari yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pertanyaan kenapa bisa terjadi? Itu tadi, karena ilmuwan mempelajari perubahan ini sampai pada skala yang paling kecil, tapi justru di sana melahirkan suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, jadi artinya kesimpulannya bahwa tentang dunia atau alam materi ini berubah bukan lagi cerita, bukan sekedar opini agama, tetapi telah menjadi teori ilmu pengetahuan atau sains modern. Ya. Jadi ini selalu berubah dan bertransformasi dan mengalir ke dalam bentuk-bentuk khusus sesuai dengan substansi dari hakikatnya. Yaitu bahwa hakikat Allah SWT itu dirinya sendiri adalah tidak berubah, dia basit, dia sederhana, tetapi semua perubahan yang terjadi adalah berasal dari dirinya. Dan sekaligus menjelaskan bahwa berbeda dengan dirinya. Contohnya gini, kalau selain dirinya juga tetap, berarti kan ada yang sama dengan dirinya. Misalnya makhluknya juga tetap, dia juga tetap, tidak berubah. Nah kan berarti ada yang sama dengan dirinya. Maka segala sesuatu selain dirinya berubah, tapi zatnya tidak berubah. Sehingga berlakulah kata-kata, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Ya, tidak ada satupun, tak sesuatu pun serupa dengan dirinya. Semuanya berbeda. Termasuk tadi misalnya segala sesuatu selain dirinya berubahan. Baik perubahan itu menjauh ataupun mendekat kepada dirinya. Yang disebut kita manusia ini adalah gerak mendekat kepada dirinya. Nabi-nabi manusia suci itu kenapa lalu kemudian dia akan jadi nabi? Karena dia terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Jadi ada gerak substansi pada dirinya untuk mendekat kepada Tuhan. Gerak jauh hari namanya. Ya, ini adalah haraka jauhari, ya, gerak substansi. Sehingga terus-menerus mendekat kepada Allah SWT sehingga bisa sampai ke sana. Nah, ketika sampai di sana, dirinya yang bergerak itu kemudian harus binasa dulu, harus hilang. Baru kemudian bisa atau bersyarat menyatu dengan dirinya. Karena tidak bisa yang bergerak ini menyatu dengan yang tidak bergerak. Jadi yang bergerak ini harus binasa dulu. Ya. Harus minimal kita merasa tidak ada. Baru kemudian hanya satu-satunya Tuhan ada. Ketika kita masih merasa ada sementara kita makhluk, ya berarti kita ingin menggabungkan antara yang berubah dan tidak berubah. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi dengan demikian semua selain dirinya adalah berubah, dan yang berubah ini supaya bisa masuk ke dalam dirinya harus binasa. Karena perubahan itu sendiri artinya kebinasaan. Gerak hakiki wujudnya, jadi gerak hakiki wujudnya dengan memberikan wujud pada semua substansi ini, gerak hakiki wujudnya dengan memberikan wujud pada semua substansi adalah sumber semua gerak. Ya, nah kita lihat ini. Jadi semua gerak ini adalah dari dia. Jadi gerak hakiki wujudnya ya dengan memberikan wujud pada semua substansi adalah sumber semua gerak. Jadi sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa mengatakan gerak hakiki wujudnya sebetulnya ini. Kenapa? Karena ya sebetulnya wujudnya itu tidak bergerak. Ya, kenapa? Dia tetap. Tidak mungkin ada gerak. Jadi artinya bahwa sifat hakiki daripada wujudnya, ini mungkin adalah sifat hakiki daripada wujudnya, dengan memberikan wujud kepada semua substansi. Nah itu dia. Jadi seakan-akan dia bergerak, padahal tidak. Kenapa? Karena menggunakan kata gerak di sini karena dia memberikan wujud kepada yang lain. Jadi semua yang ada selain dirinya itu ada karena diberikan unsur ada oleh dia yang maha wujud itu. Wujudnya dia itu sebetulnya adalah tunggal. Nah, jadi ketika kemudian yang lain ada, bukan wujudnya terbagi sebetulnya. Seperti tadi center atau matahari. Begitu dia memancar seakan-akan terbagi, padahal tidak, matahari tidak terbagi. Matahari tetap itu juga. Artinya bahwa matahari tidak berkurang dengan terus-menerus memancarkan cahaya dari dirinya.
Ya, jadi cahaya matahari tidak akan berkurang. Nah, begitunya dengan Allah SWT. Jadi Allah yang terus-menerus menciptakan, memancarkan sesuatu dari dirinya dalam tanda petik adalah wujudnya, itu lantas tidak merubah wujud dia, tidak merubah wujud dia sendiri, karena wujudnya dia adalah tetap, ya, dan tunggal, tidak bisa dibagi. Kita biasa sampaikan di sini contoh yang paling gampang kita pahami adalah ilmu. Yakin kan ada ilmu, ada. Buktinya kita bisa belajar, kita bisa mengajar, ada belajar. Ilmu bisa dituliskan dalam bentuk buku. Nah, ilmu itu sebagai ilmu, bukan buku. Ilmu sebagai ilmu, itu benar-benar tidak bisa dibagi. Jadi seorang guru yang membagikan ilmunya kepada ribuan mahasiswanya, tidak lantas ilmunya guru itu habis. Ya. Karena bayangkan 1.000 orang mengambil ilmunya. Ya, padahal ilmunya dia hanya sebesar kepalanya misalnya. Bagaimana kalau sebesar kepala dibagi dengan 1.000 kepala? Kan nggak mungkin. Nah, tapi karena ilmu itu tidak terbagi seperti itu, maka itu adalah merupakan contoh yang paling nyata bahwa sesuatu yang sifatnya sederhana basit itu tidak terbagi. Ini adalah wujud Tuhan. Walaupun diberikan kepada berapa wujud yang lain pun, dia tetap wujud aslinya tidak akan terbagi. Ya. Jadi kembali ke sini. Jadi yang namanya gerak hakiki wujudnya, kita sebut sifat hakiki wujudnya, dengan memberikan wujud pada semua yang lain, adalah merupakan sumber. Ini sumber kata huruf kapital, huruf besar, sumber semua gerak. Jadi dia adalah merupakan sumber semua gerak dalam aksiden-aksiden tempat dan posisi. Dan sumber semua gerak dalam aksiden-aksiden tempat dan posisi. Jadi sumber semua gerak. Jadi semua yang terjadi dalam tempat dan waktu, dalam ruang dan waktu, itu adalah berasal dari dia. Dia adalah sumber semua gerak. Inilah makanya kalau kita misalnya dianjurkan baca Ayatul Kursi, kita bisa temukan maknanya di sini. Karena di dalam Ayatul Kursi itu kan dikatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu itu kan artinya sumber kehidupan, al-qayyum artinya sumber gerak. Ya, dia tidak bergerak, tapi semua gerak berasal dari dirinya. Maka al-qayyum itu dari kata qama yakum itu bergerak, berdiri. Itu artinya semua eksistensi berasal dari dirinya. Jadi kata-kata al-qayyum bisa berarti semua yang kelihatannya ada berasal dari dirinya, semua yang kelihatannya bergerak dan semua bergerak maka bersumber dari dirinya. Jadi dia adalah merupakan sumber gerak, dia juga merupakan sumber wujud. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan kehidupan kita ini tadi, ya kita bisa lihat dengan dua hal. Ini adalah dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan baik kita ataupun alam semesta itu hanya dua kemungkinan, yaitu adalah hidup, yang kedua adalah gerak. Kalau dia tidak hidup, dia tetap bergerak. Benda mati tetap ada gerak pada dirinya. Dalam kehidupan kita ini hanya ada dia, hidup. Kalau sesuatu itu hidup, maka kehidupan bersumber dari dirinya. Kalau dia adalah hidup, maka sumbernya adalah dari Allah. Kalau dia adalah gerak, maka sumbernya juga adalah dari Allah. Jadi dalam kehidupan ini hanya hidup dan gerak. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya kita lihat seperti ini. Surat Al-Baqarah tadinya. Ayat 255. Nah, kita lihat sini dikatakan Allahu la ilaha illahu. Allah itu ialah. Ya. Allah itu ialah sesuatu yang tidak ada ilah selain dia. Jadi huanya kembali kepada Allah. Jadi Allah itu adalah sesuatu yang tidak ada ilah selain dia. Maksudnya tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak ada yang pantas dia akan ada selain dia. Jadi kata-kata ilah di sini bisa diartikan ada. Kenapa? Karena yang bisa dijadikan Tuhan orang kan yang ada. Contohnya misalnya patung, berhala. Nah, sebetulnya tidak ada yang ada kecuali dia. Karena keberadaan segala sesuatunya dari dia. Makanya kalau kita menyembah sesuatu selain dia, ya salah. Ya, kenapa? Hakikatnya dia tidak ada. Dia diadakan.
Yang harus kita sembah adalah Dia yang Maha Ada. Nah, Dia inilah yang kemudian Al-Hayyu, menjadi sumber kehidupan. Jadi semua yang hidup di alam semesta ini adalah sumbernya adalah Dia. Baik di alam materi ataupun di alam rohani. Jadi baik di alam materi kan, di alam rohani juga ada kehidupan. Jadi semua kehidupan baik di alam materi ataupun di alam rohani adalah sumbernya adalah Dia. Karena tidak ada satu yang hidup berhak hidup kalau sumber itu bukan bersumber dari Dia. Jadi kalau dikatakan hidup, la ilaha di sini adalah tidak ada hidup kecuali Dia. Tidak ada sumber hidup kecuali daripada Dia. Maka kalau kemudian orang menyembah patung dan dianggap itu sebagai sumber kehidupan rohaninya, jelas salah. Karena orang menyembah patung kan untuk kepuasan rohaninya. Nah, jadi kalau ada orang menyembah patung dan menganggap itu sebagai sesuatu yang ada, maka itu adalah keliru. Karena tidak ada yang ada di alam rohani pun selain daripada Dia yang menjadi sumbernya. Begitu ya kalau gerak, Al-Qayyum. Tidak ada satu pun juga yang tidak bergerak, yang bergerak kecuali gerak itu datang dari dirinya. Makanya di sini terjemahkan ini terus-menerus menguruskan artinya bergerak. Jadi semua yang bergerak, sumber geraknya adalah Dia. Dia sendiri tidak bergerak, tetapi semua sumber gerak dari Dia. Makanya menggunakan istilah mengurus. Ya. Mengurus artinya bahwa mengatur, menggerakkan segala sesuatu, sementara Dia sendiri tidak bergerak. Ya, sama dengan misalnya pengurus, Dia tidak mengurus dirinya, mengurus orang lain. Tuhan menggerakkan yang lain, tapi tidak menggerakkan dirinya. Kenapa? Karena dirinya sendiri adalah Al-Qayyum. Dia tidak butuh gerak. Ya. Nah, jadi Dia adalah merupakan sumber kehidupan, dan Dia juga adalah sumber gerak. Nah, tetapi walaupun Dia adalah sumber kehidupan dan sumber gerak, karena Dia bukan kehidupan dan bukan gerak, ya tentu tidak berlaku pada dirinya yang disebut dengan kantuk. Kalau Dia misalnya menggerakkan dan Dia juga ikut bergerak, ya tentu Dia mengantuk, capek. Ya. Kalau Dia hidup dalam pengertian seperti hidupnya benda-benda, maka tentu Dia juga akan mati. Jadi begitu. Dia adalah Al-Hayy, arti sumber hidup. Tapi hidupnya Dia tidak seperti hidupnya kita. Ya. Kita menggunakan kata hidup itu untuk membayangkan sesuatu yang mati itu tidak punya aktivitas. Sementara Tuhan itu tadi beraktivitas. Dia sibuk dengan dirinya. Ya. Jadi la ta'khuzuhu sinatun. Ya. Jadi la ta'khuzuhu sinah. Sinah itu artinya ngantuk. Wala naum, dan Dia juga tidak butuh tidur. Ya. Jadi tidak ngantuk artinya tidak ada perubahan pada dirinya karena Dia bukan materi. Wala naum, dan tidak butuh tidur karena Dia tidak terikat oleh waktu. Nah, karena Dianya tidak terkena sinah, tidak terkena naum, maka miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Semua kata-kata miliknya di sini, semua yang ada di langit dan di bumi diadakan, digerakkan oleh Dia. Semua yang ada di bumi diciptakan, diadakan oleh Dia. Semuanya kelihatannya ada karena Dia. Ya, jadi Dialah merupakan sumber dari segala sesuatu yang kita bisa persepsi yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izinnya, atas yang diinginkan oleh Dia. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu. Artinya tidak ada yang bisa memberikan semacam bantuan, memberikan pertolongan di sisinya kecuali orang yang Dia izinkan, illa biizni, atas izinnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada syafaat, tetapi syafaat itu harus izinnya. Illa biizni, harus atas izin Tuhan. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pengetahuan Tuhan itu tidak terikat ruang waktu. Ya, Dia mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada dan apa yang telah terjadi. Apa yang kita artikan saja dari sekarang sampai akan datang, dari sekarang sampai ke sebelumnya, yang tidak disebut dengan khalfahum. Jadi ma baina aydihim, apa yang ada sekarang. Jadi bisa juga khalfahum, yang di belakang, yang nanti di belakang waktu sekarang. Bisa juga kata-kata wa ma baina aydihim dengan dulu, sekarang dan dulu. Dialah yang mengetahui. Jadi pengetahuan sejak awal, sejak hanya dirinya saja sendiri sampai nanti kembali kepada dirinya saja sendiri, maka kemudian Tuhan mengetahui semuanya. Apa sebabnya? Karena semua yang ada yang tercipta adalah dari ilmunya. Maka ya'lamu ma baina aydihim
wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang kita sekarang, itu waktu yang sudah berlalu. Semuanya Tuhan sudah tahu. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. La yuhituna, tidak ada yang bisa menjangkau. Tidak ada yang bisa menjangkau. La yuhituna. Ya. Jadi wala yuhituna, tidak ada di antara kita manusia ini yang bisa menjangkau ya ilmunya bisa sesedikit apapun, dan dengan perangkat apapun. Tidak ada di antara kita yang bisa menjangkau seluruh ilmunya Tuhan. Karena kalau dia menjangkau seluruh ilmunya Tuhan, berarti menjangkau seluruh rahasia Tuhan, dan itu tidak mungkin. Ya. Karena kalau ada yang bisa menjangkau semuanya, berarti dia lebih dari Tuhan. Maka dikatakan la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, kecuali kalau memang dia memberikan keberkahan, keutamaan kepada orang itu, sehingga Tuhan memberitahukan kepada orang itu. Jadi ilmunya, seperti kita baca Al-Quran sekarang, itu ilmunya Tuhan. Kenapa ya? Karena dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu Nabi. Wasi'a kursius samawati wal ardh. Jadi kemudian adanya, wujudnya yang dihadirkan, yang diberikan kepada makhluk itu hadir pada semua yang namanya makhluk. Ya, baik di langit ataupun di bumi. Jadi wasi'a kursinya itu artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang ada, baik yang zahir ataupun yang batin, adalah merupakan kursinya, dan itu meliputi segala realitas, yang samawi ataupun yang aradhi, yang non materi ataupun yang materi. Semua yang ada adalah kursinya. Kenapa? Karena dia ada di sana. Apanya? Wujudnya disimpan di sana, sehingga kita mengatakan sesuatu itu ada. Ya. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ya. Bagi Tuhan tidak pernah merasa berat di dalam memelihara keduanya. Kenapa? Di atas tadi tidak ada rasa kantuk dan tidak ada rasa capek. Wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi mengatasi segala-galanya dan maha agung melingkupi segala-galanya. Dia Ali dan dia adalah azim. Ya. Nah, dengan demikian Mas Kaiser bagi, kalau kita baca Ayatul Kursi ini, ya tidak ada selain dia. Apa saja, tidak ada yang selain dia. Karena semuanya coba kita baca Ayatul Kursi tadi dengan baik. Tidak ada selain dia. Kita lalui misalnya surat Ali Imran ini. Ya. Surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illahu, mirip tadi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Di Allah ialah dia atau zat yang tidak ada ilah selain dia. Ya. Siapakah selain dia? Yaitu apa yang memiliki hidup, apa yang memiliki keberadaan, gerak. Maka semua yang ada yang hidup, semua yang ada yang bergerak, itu adalah bersumber dari dia. Allahu la ilaha illahu. Jadi tidak ada apapun yang tidak bersumber dari dia. Jadi kita setiap saat berada di dalam cakupannya, berada di dalam jangkauannya. Jadi dialah Allah ya Al-Hayyul Qayyum, itu nazzala alaikal kitab. Dialah menurunkan kitab suci. Dari mana? Dari dirinya tadi. Karena seperti dalam Ayatul Kursi, illa bi'izni, kalau dia diizinkan oleh Allah. Nazzala alaikal kitab. Dialah menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran. Bil haqqi. Jadi Alkitab Al-Quran ini bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Makanya jemaah sekalian, untuk memahami Allah tidak ada cara lain kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran ini menurunkan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita manusia ini adalah untuk kita memahami tentang dia, bahwa dia itu adalah al-haq, kebenaran. Apa artinya kebenaran dalam pengertian al-haq? Artinya apa? Kita bisa temukan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam akal pikiran kita, bahwa seluruh setiap entitas, segala sesuatu yang kita sebut ada, itu kalau ditarik benangnya ke atas sampai kepada Allah, maka dia benar. Kita tarik semua sampai kepada Allah, benar sampai kepada Allah. Kita tarik misalnya kecoa, benar sampai kepada Allah. Jadi semuanya benar, al-haq. Ya. Jadi tidak ada satu pun entitas, tidak ada satu hal pun juga yang kalau kita tarik ke atas yang tidak bermula dan tidak kembali kepada Allah SWT. Ada gerakan dari sana, gerakan dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita temukan relasi itu, hubungan itu. Ya, jadi semua benda, semua hal. Jadi nazzal alaikal kitaba bil haqqi. Ya. Musaddiqan
yang membenarkan. Ya. Musaddiqan membenarkan lima baina yadaihi. Lima baina yadaihi. Terhadap apa yang ada padanya. Musaddiqan itu membenarkan apa yang ada padanya sampai kepada berikutnya ataukah sebelumnya. Ya, sebelumnya seperti tadi pembahasan kita di surat Al-Baqarah ayat Kursi. Jadi artinya apa? Semua yang datang dari Allah itu kitab suci walaupun berbeda-beda masanya tapi tetap sama. Musabbi kalimah bainadai sama, membenarkan, meneruskan apa yang ada pada kitab sebelumnya. Ya. Wa anzalat Taurat, maka disebutkan dialah yang menurunkan juga Taurat. Jadi Taurat namanya berbeda dengan Al-Quran kita, tetapi sumbernya sama, yaitu siapa? Dia, Nazzala, dialah yang menurunkan. Siapa dia? Tadi di sini, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. Jadi dia yang menurunkan Taurat. Dia juga menurunkan Injil. Dengan demikian, Al-Quran itu adalah kelanjutan daripada Injil, kelanjutan Injil, kelanjutan daripada Taurat, dan semuanya bersumber daripada dia. Dialah yang anzal menurunkan kepada nabi-nabi yang diutusnya, Taurat dan Injil. Jadi saya kira dalam Al-Quran itu ada beberapa kali kata Al-Hayyul Qayyum ini bisa kita temukan. Ya. Nah kita kembali lagi ke sini jemaah sekalian. Ya. Jadi gerak hakiki wujudnya, ya. Kita cari ganti ini dengan kata sifat hakiki wujudnya, karena wujudnya tidak bergerak ya. Dengan memberikan wujud pada semua substansi, adalah sumber semua gerak. Ini adalah sumber semua dari gerak. Artinya tidak ada gerak kecuali bersumber dari dia. Dalam aksiden-aksiden tempat dan posisi. Di aksiden kaitannya dengan ruang, aksiden kaitannya dengan kondisi hal atau benda tersebut. Ya, apapun yang terjadi pada benda itu berubah secara substansi ataupun berubah berubah secara sifat ataupun berubah secara tempat, itu semuanya dari dia. Bagaimana sebenarnya berubah secara sifat? Seperti tadi misalnya apel kita simpan. Lama-kelamaan dia akan menjadi tambah lama tambah apelnya itu tambah kecut, hitam. Nggak enak dimakan. Itu adalah sifatnya berubah. Tapi apakah ada perubahan substansi? Ada. Seperti contohnya tanah dimakan oleh tumbuh-tumbuhan, berubah jadi kayu, pohon kayu. Nah, itu berbeda, substansinya berubah. Ya. Kita manusia memakan buah apel, kita tiba-tiba jadi darah dan daging, itu kan berubah substansinya. Ya. Bahkan ada lagi, darah dan daging kita digunakan untuk beribadah, menjadi pahala, berubah substansinya berubah. Ya. Jadi dari tanah menjadi pohon apel, buah apel berubah jadi darah daging kita, darah daging kita digunakan untuk salat misalnya, beribadah, maka berubah menjadi pahala. Berubah menjadi qurb, kedekatan kepada Allah SWT. Itu gerakan substansi. Adalah melalui gerak atau transubstansiasi universal wujud. Jadi ada gerak apa secara substansi ya di antara wujud-wujud yang ada di alam semesta ini. Seperti yang kita ceritakan tadi. Misalnya tadi tanah. Kita tahu tanah nggak bisa dimakan. Ya. Nggak bisa dimasak. Tapi begitu tanah itu berubah jadi pisang, ya bisa dimasak. Gitu. Jadi pisang bisa dimasak, bisa dimakan. Dari mana pisang itu? Ya dari tanah. Buktinya pisang tidak bisa tumbuh kalau digantung. Coba Bapak sekalian memelihara pisang tapi digantung. Ya tidak bisa melahirkan, tidak bisa berbuah pisangnya. Yang ada pisangnya mati. Nah, kapan pisang bisa tumbuh? Kalau ditanam di tanah. Setelah itu kemudian berbuah, buahnya kita makan. Nah, itu adalah gerakan transubstansi namanya. Yang tadinya dari tanah, kemudian berubah jadi pohon pisang, buah pisang. Ya. Buah pisang juga itu sebetulnya, di dalam pisang terjadi gerak substansi sebetulnya di sana. Buah pisang dengan batang pisang beda. Coba kalau kita makan buah pisang, karena habis ya kita makan batang pisang saja dengan alasan kan buah pisang berasal dari batang pisang. Ya jawabannya nggak bisa. Ya jadi tidak bisa kita ganti buah pisang dengan batang pisang. Ya. Kenapa? Karena perubahan substansi di sana sebetulnya. Ya.
Apalagi kalau buah pisangnya dimakan oleh kita manusia. Nah, jadi ini disebut dengan Allah melalui gerak atau transubstansi universal wujud yang kekal. Ya, artinya dialah yang menunjukkan kekekalannya melalui semuanya itu dengan menjadi sumber gerak. Ya, dihubungkan dengan yang bermula dalam waktu. Jadi ketika kita bicara tentang waktu pasti ada permulaannya. Bicara tentang waktu ada permulaannya. Ya, karena yang namanya waktu itu kan adalah satuan gerak. Ya, jadi waktu itu adalah satuan gerak, unit dari gerak. Nah, sedangkan yang namanya gerak itu tidak mungkin sesuatu bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya di awal. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang bergerak, lalu kemudian kalau tidak ada yang menggerakkannya di awal. Karena kalau ada yang kita temukan sekarang, alam semesta bergerak terus-menerus. Materi bergerak terus-menerus. Nah, pertanyaan siapa yang menggerakkannya? Ya. Siapa yang menggerakkannya? Kita katakan yang menggerakkannya adalah dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya dirinya sendiri yang bergerak tadi berubah terus-menerus? Ya. Jadi artinya apa? Kita lihat tadi, pohon mangga di depan kita beda dengan pohon mangga yang lalu. Tapi dalam pohon mangga sekarang bergerak, meneruskan gerak daripada pohon mangga sebelumnya. Begitulah sebelumnya. Nah, kalau kita kemudian urut terakhir, seperti dikatakan oleh pengetahuan bahwa tadinya bumi ini tidak ada pohon mangga, tidak ada tumbuhan, pertanyaan siapa yang memulai? Bumi bergerak sebelumnya tidak ada, siapa yang mulai geraknya bumi? Matahari, siapa yang mulai geraknya matahari? Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita berkata tiba-tiba ada yang bergerak, ya kan nggak mungkin, karena tadinya semuanya bermula. Nah, ketika dia bermula, kan tadinya pernah tidak ada. Dan begitu dia ada, dia bergerak. Bahkan yang ada itu sebetulnya selain Tuhan adalah gerak itu sendiri. Berarti tidak ada yang kita sebut makhluk kalau dia tidak bergerak. Nah, pertanyaan siapa menggerakkannya? Nah, itu dia. Jadi yang kekal dihubungkan dengan yang bermula dalam waktu. Tidak melalui gerak-gerak aksidental lain, seperti rotasi bola-bola langit. Seperti rotasi bola-bola langit. Sebagaimana yang terdapat dalam teori-teori kosmologi yang umum. Ya, jadi semuanya bergerak ini. Rotasi bola-bola langit. Rotasi masih perputaran benda-benda langit ya. Kata bola-bola langit di sini benda-benda langit. Sebagaimana yang terdapat dalam teori kosmologi yang umum. Bapak sekalian mohon maaf tadi ini lagi disconnect ternyata. Kita masuk lagi. Tadi. Hilang lagi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian kita teruskan ya. Ini masih ada kan di screen-nya masih ada. Ya masih. Ya. Nah, jadi kita teruskan tadi. Jadi itu karena independensi alam. Maksudnya independensi bukan dari Tuhan, dari yang lain selain Tuhan. Jadi alam itu bergerak. Itu karena kedirian alam adalah sedemikian sehingga dia diperbarui dan hilang tanpa henti. Ya. Ingat, dia diperbarui bukan Allah yang diperbarui, ya alam semesta diperbarui. Ya. Jadi terus-menerus alam itu terperbarui terus-menerus, hilang tanpa henti, bermula dan berakhir. Ya, gitu. Diperbarui kemudian hilang dan itu bergerak terus-menerus ya. Jadi di sini dia memperbarui dan kemudian yang diperbarui itu hilang dan terus-menerus muncul lagi seperti ini bermula, berakhir, bermula, berakhir. Bermula dan berakhir, bermula dan berakhir. Ya, muncul hilang. Nah, jadi begitulah dan pada akhirnya Apa ada akhir. Ya. Screen-nya gaib juga. Oh, screen-nya nggak ada ya? Baik, Iya, baik. nggak ada. Suaranya ada tapi gambarnya nggak ada. Nah, sekarang udah kelihatan belum? Sekarang sudah. Udah, alhamdulillah. Nah, jadi kita kembali lagi tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian,
alam materi ini adalah alam yang berubah. Alam bukan saja alam materi, alam makhluk semuanya berubah. Ya, dialah yang memperbarui itu dia. Jadi dialah yang memperbarui sehingga sesuatu yang tadinya ada terus hilang. Itu bergerak terus menerus tanpa henti. Kapan terakhirnya? Kalau dia menghendaki. Jadi semuanya bermula dan berakhir. Kalau segala sesuatu yang bermula pasti ada yang memulakannya. Sesuatu yang berakhir pasti ada setelah akhirnya. Ya, pasti ada. Ya, jadi ibaratnya begini Pak Bu sekalian, kalau kita gambarkan begini, mana tadi ya ini. Nah, ini keluar ya. Nah, ini kita ke sini. Nah, jadi ibaratnya kalau kita bikin lingkaran seperti ini, ya. Nah, ini katakanlah awal permulaannya di sini nih, ya. Sorry. Katakanlah awal permulaannya di sini nih, di sini kita ambil di sini. Ya. Kita ambil permulaannya di sini, ya. Yang merah ini, ya. Kemudian akhirnya di sini nih, ya. Kita ambil sini nih. Katakanlah di sini akhirnya. Ya. Jadi adalah akhirnya di sini. Yang merah ini, ya. Nah, jemaah sekalian, ini kan bergerak terus-menerus. Bergerak, kita anggap saja muter, balik lagi, muter, balik lagi. Ada menghilang, awal, akhir, awal. Nah, harus ada permulaannya di sini nih. Ya, harus ada permulaannya di sini. Ya. Harus ada permulaannya. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah awal. Sini adalah awal. Sini adalah akhir. Ya. Nah, semua alam semesta ada di sini nih. Jadi semua kita adalah bergerak di sini. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita tarik ke belakang tanpa batas, kita tarik ke depan sana tanpa batas, ini menjadi mengecil. Ya. Coba kalau kita bergerak ke sana dan bergerak ke sini, akan menjadi mengecil ini. Ya. Sampai kemudian hakikatnya tidak ada. Nah, siapa yang awal, siapa yang akhir? Karena kan ada yang mengawalkannya. Sehingga ini harus mulai bergerak. Kan dikatakan oleh hukum Newton, tidak mungkin sesuatu bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Dan kalau di sini nanti berhenti habis, begitu dia berhenti bergerak habis hilang. Tidak ada yang menghentikannya kecuali ada gaya luar. Jadi di sini ada gaya luar, ada external force yang memulai geraknya, dan di sini nanti ada external force yang mengakhiri geraknya. Sehingga ini adalah berhenti bergerak ya. Sehingga nanti ini adalah berhenti bergerak terus-menerus ya. Bergerak. Harus ada yang memulakannya, harus ada yang mengakhirkannya. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya besar, sehingga kemudian banyak orang ateis karena tidak bisa menjelaskan siapa di sini dan siapa di sini. Ya. Siapa yang mengawalkannya, memulakannya, dan siapa yang mengakhirkannya. Karena kan tadi yang namanya gerak itu berputar seperti ini. Ya. Tadinya tidak ada, kemudian hilang lagi, kamu gitu. Kalau kita tarik ke sini, ya seperti inilah. Ya, ini adalah pertengahannya. Ya. Nah, ini tadinya tidak ada, ya, kita anggap ini adalah wilayah di bawah ini adalah wilayah menghilang ke dalam apa namanya, ke dalam potensi, naik ke dalam aktualitas. Jadi kita sebut ini adalah potensialita, ya potensialita ya, mana nih? Potensi ya. Kemudian di sini adalah aktualisasi. Potensi aktual, potensialitas, potensiality, dan actuality. Nah, ini tadinya potensi aktual, terus masuk di sini lagi, begitulah. Persis seperti telur dengan ayam. Telur itu tadinya potensi, kemudian aktual menjadi ayam, terus ayamnya sebelum mati dia bertelur lagi, kan begitu berputar-putar seperti ini. Ya, jadi ayam setelah tua mulai dewasa bertelur. Ketika ayam bertelur artinya mempersiapkan generasi berikutnya. Telurnya kemudian berkembang lagi, muncul lagi ayam baru, ayam yang lama hilang, mati. Begitu ya kita manusia, potensi pada pada sulbi kita ada potensi, lahirlah kemudian manusia, begitulah seterusnya berputar-putar. Ya.
Seperti ini. Nah, ini pasti ada yang memulakannya dan ada yang mengakhirkannya. Ya, jadi kalau kita percaya ini adalah gerak dan ini diakui oleh para filosof, maka harus ada awalnya dan ada akhirnya. Dan karena banyak filosof yang tidak bisa mencari awalnya dan akhirnya, sehingga mengambil kesimpulan ya udah tidak ada Tuhan. Tapi kalau tidak ada Tuhan, ini pertanyaan siapa yang memulakannya, siapa yang mengakhirkannya. Sedangkan setiap yang bergerak pasti ada yang memulai geraknya. Dan nanti kalau dia berhenti bergerak, dia menjadi tidak ada, harus ada menghentikannya supaya habis. Secara fisika, kosmologi diakui ada namanya Big Bang dan ada namanya Big Crunch. Nah, jadi dengan demikian, pertanyaan siapa yang awalnya dan siapa yang mengakhirnya. Dan inilah yang dijawab dengan indah di dalam Al-Quran kita. Luar biasa jemaah sekalian ya. Dijawab dalam surat di dalam surat Al-Hadid, ya, bahwasanya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Jadi terjawab dengan sangat indah di dalam surat Al-Hadid, ya, yang sering kita baca atau di mana-mana biasanya dibaca, ya, surat 57. Ya. Jadi dialah yang awalin dia, ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru. Jadi dialah di sini. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita sebut ini sebagai rahasia, potensi belum kelihatan. Ketika di dalam telur itu kan nggak kelihatan ayamnya. Ya, potensi artinya tidak kelihatan ayamnya di sana. Waktu jadi ayam tidak kelihatan telurnya. Kayak begitu. Nah, jadi begitulah seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah yang zahir ini siapa, yang batin ini siapa? Nah, kan ada juga. Jadi bisa kita katakan juga di sini ini adalah batas zahir batin. Ya, kita bisa tarik di sini. Ini adalah batas zahir batin. Ya, supaya warnanya bagus ya kita ganti dengan warna yang lain. Ya. Nah, kita ganti warna yang bagus ya. Anggaplah di sini juga ada garis lagi di sini nih. Ya, ada garis lagi di sini. Ya. Sini juga ada garis lagi di sini ya. Ini kita anggap sebagai batin, dan ini adalah zohir. Kan batin tadi potensi batin. Ya, kita sebut ini adalah batin di sini. Ya. Rahasia di sini adalah lahir, zohir. Ya. Nah, sama juga ini siapa di sini dan siapa di sini, seperti itu. Ya. Karena dia juga pasti ada di sini, di bawah di sini ada juga di sini. Nah, maka inilah yang dibicarakan di sini. Huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batinu. Ya. Coba Bapak sekalian kalau kita kembali sini. Kalau kita teruskan ke sana ini, ya. Ini adalah wilayah tak terbatas, ini tak terbatas, ini tak terbatas, sini juga tak terbatas, tak terbatas. Di sini juga tak terbatas ke atas, tak terbatas. Ya. Juga ke sini tak terbatas, ini tak terbatas. Coba kalau kita pergi tak terbatas di sekitar sini, apa yang terjadi dengan ini? Ini menjadi seperti satu butir pasir di alam semesta, tidak kelihatan, tidak ada nilainya. Dia menjadi sesuatu yang relatif. Ya. Ya kan kalau kita hentikan batas ini, kalau kita hilangkan ini, kalau batas-batas screen ini kita hilangkan, batas screen sebelah kanan kita hilangkan, batas screen sebelah kiri kita hilangkan, batas screen bawah kita hilangkan, batas screen atas kita hilangkan, apa yang terjadi dengan ini? Ini menjadi sangat-sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Jadi dengan demikian, yang hakikat yang ada cuma dia. Ya. Maka wajarlah kalau dikatakan tadi, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dan dia yang batin. Nggak ada lagi selain dia ini. Wal awwal wal akhiru wa zahir wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia zahir, dan dia batin. Lalu apalagi yang kita saksikan? Yang kita saksikan kan awal akhir. Yang kita saksikan kan zahir batin. Coba lihat, kita saksikan. Kita pegang tubuh kita zahir. Kita merasakan jiwa kita batin. Ya. Kita berbicara tentang tanggal lahir kita awal. Kita berbicara tentang kematian seorang akhir. Dan seterusnya. Ketika kita melihat pertama kali kereta mobil dibuat di pabrik, itu awal. Suatu saat mobil kereta itu sampai umurnya dihancurkan, habis lagi, ya akhir. Yang ada awal akhir. Tadi kita mulai jam 4, itu awal. Nanti setengah jam lagi kita selesai akhir. Jadi semuanya awal akhir.
Nah terus kemudian yang ada sebenarnya siapa? Yang ada hanya dia. Semua yang ada di alam semesta ini terikat dengan istilah awal akhir, terikat dengan istilah zahir dan batin, sehingga yang ada hanyalah dia. Maka dikatakan wahwa dialah. Jadi hakikatnya cuma dia saja. Dialah terhadap segala sesuatu. Dan semua yang berubah awal akhir zahir batin itu adalah ilmunya dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita renungkan baik-baik ini, apa sih sebetulnya dalam kehidupan ini? Ya, sayang seribu sayang, karena banyak yang tidak memahami ini, banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia yang hakikatnya berubah dan tidak berubah artinya, dan berubah artinya tidak ada. Seperti itu tadi dikatakan di sini. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi, dialah yang terus-menerus melakukan pembaruan terhadap sesuatu. Sesuatu itu ada hilang, muncul, hilang, muncul terus-menerus. Bermula dan berakhir. Tidak terdapat sebab selain Tuhan. Tidak ada sebab lain. Tidak ada awal lain. Dan tidak ada akhir lain. Tidak ada zahir lain. Dan tidak ada batin lain. Tidak ada sumber zahir selain daripada dia. Tidak ada sumber batin selain daripada dia. Tidak ada sumber awal selain dia. Tidak ada penutup akhir selain daripada dia. Tidak terdapat apapun sebab selain daripada Tuhan. Untuk kebermulaan dan pembaharuan terus-menerus. Tidak ada selain Tuhan. Jadi bahwa segala sesuatu ada permulaannya, setelah bermula kemudian terjadi perubahan terus-menerus, seperti tadi ini berputar terus-menerus ini. Selama dia masih menghendaki, dia berputar terus-menerus. Putarannya apa? Potensialita, aktualita, potentiality, actuality. Terus-menerus begitu, ya. Terus-menerus bergerak, ya, sampai Allah menghendaki. Ketika tadinya tidak ada, dia yang memulainya. Ketika nanti Tuhan menghendaki habis, kiamat di sini. Ya, dihentikan di sini. Begitu gerak ini dihentikan langsung hilang. Jadi bergerak ini dihentikan langsung hilang. Karena dia ada ini, karena dia gerak. Jadi hakikatnya yang kita saksikan dalam hati itu gerak itu sendiri. Begitu gerak dihentikan habis hilang. Ya. Seperti contohnya misalnya persis seperti contohnya bayangan. Ya, bayangan itu begitu dihentikan anunya. Begitu dihentikan cahaya yang datang menimpa pohon itu, bayangan otomatis hilang. Seperti itu. Nah, jadi inilah kehidupan kita. Jadi tidak terdapat sebab selain daripada Tuhan untuk kebermulaan dan pembaruan terus-menerus. Karena apa yang hakiki dalam sesuatu tidaklah disebabkan oleh apapun, oleh sesuatu yang selain daripada dia. Kecuali hakikatnya sendiri yang diciptakan oleh dia sendiri, oleh Allah SWT. Dan pembuat ketika membuat alam semesta, jadi maksudnya pembuat dia ketika menciptakan, dia membuat hakikatnya diperbarui terus-menerus. Ya. Jadi sebetulnya dialah yang membuat perubahan itu terus-menerus. Pembaharuan terus-menerus ini tidak dibuat atau diakibatkan atau dipengaruhi apapun selain Tuhan. Jadi ingat, pembaruan terus-menerus ini tidak dibuat oleh apapun, tidak diakibatkan oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh apapun, kecuali dia sendiri. Tidak ada selain dia. Jadi makanya dimulai dengan Allahu la ilaha illallah, tidak ada apapun selain daripada dia. Ya. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh para filosof mengenai waktu. Ketika mereka mengatakan bahwa kediriannya, maksudnya sesuatunya itu adalah secara hakiki terus-menerus diperbarui. Ya. Lewat dan mengalir. Maksudnya lewat itu melewat dari waktu dulu, lewat ke belakang sana, waktu belakang. Ya. Mengalir. Seperti sekarang kita ada di pukul 5, ini adalah sedang lewat. Dari mana? Dari jam 4 menuju ke 5.30 untuk kita akhiri acara ini. Jadi dari awal sampai akhir. Dan terus-menerus mengalir seperti itu. Kecuali bahwa kita mengatakan bahwa dalam kurun waktu tidak memiliki realitas independen. Adalah ukuran pembaruan dan transformasi terus-menerus ini. Jadi kalau waktu itu bersifat independen, ya ingat, kalau kita menganggap waktu itu independen, ya, waktu adalah waktu itu memiliki independen, artinya kita tidak berpendapat bahwa waktu itu tidak memiliki realitas independen. Kan aslinya waktu tidak memiliki realitas independen. Dia bergantung kepada dia. Katakanlah waktu itu berdiri sendiri, ya. Maka pertanyaannya, siapa memunculkan waktu? Kan waktu tadi adalah ukuran gerak. Adalah ukuran pembaruan
dan transformasi terus-menerus. Ya. Jadi kalau kita anggap waktu seperti itu, maka timbul tadinya kebingungan kalau waktu itu hanya berhenti sebagai ukuran pembaruan toh dan tidak ada yang memulainya. Nah, pertanyaannya siapa yang memulai waktu? Kan waktu tadi adalah ukuran gerak. Nah, pertanyaannya tidak ada waktu kalau tidak ada gerak. Jadi kalau waktu adalah unit daripada gerak, maka tidak ada waktu kalau tidak ada gerak. Nah, pertanyaan siapa mulai gerak itu? Nah, itulah yang dikatakan tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah saya kira pembahasan kita pada petang hari ini. Jadi masih akan berlanjut ini Pak Bu sekalian ya. Ini kita nanti akan masuk lagi sini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memahami ini, maka insya Allah kita akan memahami hakikat dunia. Jadi artinya untuk apa kita memahami ini? Karena kita ini kan tidak bisa pisah dengan dunia Pak Bu sekalian. Setiap hari kan kita harus makan ya. Makanan itu kan adalah benda, materi juga. Dan untuk memakan setiap hari kan kita harus kerja. Kerja itu adalah gerak. Untuk kemudian kita cari uang, kan begitu. Nah, artinya kita tidak bisa terlepas daripada ruang gerak ini. Nah, maka supaya kita tidak tertipu oleh gerak ini, karena kita berada dalam wilayah gerak. Ingat mas sekalian, kalau kita berada dalam wilayah sesuatu, kita seakan-akan tidak merasa bagian dari sesuatu itu. Ya, contohnya misalnya, kita ini berada di bumi ya, yang datar. Maka kita tidak merasa bagian dari bumi yang bulat. Kan kita ini merasa datar bumi. Kita adalah bagian dari bumi. Jadi kita tidak merasa bagian daripada hakikat bumi. Apa hakikatnya bumi kan bulat. Ya, melingkar. Tapi kita tidak merasakan melingkar. Ya, seperti itu. Kita misalnya melihat ke atas, membandingkan bumi kita kan rasanya bumi kita besar sekali kalau kita melihat ke atas. Yang kita lihat kecil bintang-bintang. Padahal sebetulnya bumi kita itu, kalau dilihat dari atas juga kecil sekali, bahkan jauh lebih kecil dari bintang-bintang itu. Nah, seperti itu. Jadi setiap kita masuk dalam ruangan sesuatu, wilayah sesuatu, kita tidak merasakan hakikatnya. Maka ketika kita berada dalam wilayah gerak, kita tidak merasakan bahwa hidup ini adalah gerak. Ketika kita mencari materi, kita tidak merasa bahwa materi ini adalah gerak. Sehingga kita lupa bahwa sebetulnya alam semesta, kehidupan dan kita adalah gerak yang menuju kepada kebinasaan. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada hanya dia. Sehingga apa artinya? Artinya dalam gerak ini kita harus mempersiapkan diri kita menuju kepada dia yang kekal, yang baqa, yang abadi. Kalau kita tidak melakukan ini, berarti kita akan ikut binasa bersama dengan ketiadaan ataukah kebinasaan, kefanaan daripada alam materi itu. Dan siapa manusia yang hakikatnya di dalam dirinya ada roh Tuhan diberikan kepadanya, lalu kemudian dia tidak merasakan bahwa dirinya itu adalah bergerak menuju kepada dia, maka kemudian ketika kembali kepada dia, lalu kemudian dia tidak mempersiapkan diri kepadanya, maka dia nanti di sana tidak hidup dan tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Karena kalau dia mati, berarti yang mati pun ada kata gerak tadinya, masih terkait dengan dia. Kalau dia hidup, ada hidup yang berasal dari dia, masih terkait dengan dia. Nah, sedangkan mereka seperti ini adalah benar-benar lepas. Istilah Al-Qur'annya, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Ya, jadi tidak dibukakan pintu langit artinya apa? La yamutu fiha wa la yahya. Nah, kita alangkah menyesalnya kita, seandainya kita cuma tubuh saja nggak apa-apa, artinya seperti hewan, mati, habis. Tapi sayangnya di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang sifatnya tidak berubah. Nah, kalau ini yang kita tidak pahami, maksudnya tidak ikut berubah bersama materi, kalau ini kita tidak pahami, maka merugilah nanti kita dan menyesalah nanti kita di sana. Itulah sebabnya penyesalan itu adalah digunakan untuk kata iblis. Iblis itu artinya bahasa Arabnya adalah menyesal. Jadi siapa yang kemudian berpandangan seperti pandangannya iblis, maka dia akan menyesal. Sedangkan siapa yang berpandangan seperti pandangannya para nabi-nabi dan malaikat suci, maka dia akan merasakan kebahagiaan karena dia akan fana di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan pembahasan-pembahasan ini kita tetap beraktivitas sehari-hari,
kita tetap mencari makan dan minum, kita mencari nafkah untuk menghidupi diri kita, karena kita ada kewajiban pada diri kita, yaitu memberi makan dan minum diri kita. Kalau kita sudah berkeluarga, punya kewajiban kepada keluarga kita, maka kemudian tetap menjalankan kewajiban itu, tetapi tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini. Makanya itulah sebabnya di dalam Al-Quran disebut kehidupan dunia terus bergerak ini sebagai permainan dan senda gurau. Lahun walaibun. Ya namanya permainan dan senda gurau apa artinya? Ya gerak. Cobalah kita masuk ke lapangan sepak bola, bola sepak. Bisakah terjadi bola sepak kalau semuanya diam? Nggak bisa. Bola bergerak, orang-orang bergerak mengejar bola. Begitu juga kalau kita main volleyball, kita masuk ke lapangan, coba bisakah ada permainan volley kalau semuanya diam, mematung? Tidak bisa. Harus permainan hanya terjadi apabila bola bergerak, tidak menyentuh tanah, dan kemudian pemain juga bergerak mengejar bola tersebut agar bola jangan jatuh ke tanah. Nah, begitulah. Dunia seperti itu saja. Permainan saja. Semuanya adalah dalam konteks gerak. Dan semuanya punya dua gerak. Gerak yang melingkar dan gerak kembali kepada asalnya. Gerak melingkar tadi gerak materi, sedangkan gerak kembali asalnya adalah gerak substansi. Kembali kepada Allah SWT, karena dialah substansi, dialah hakikat dari segala hakikat. Dia adalah hakikatul hakaik. Dia adalah sirrul asrar, dia adalah gaibnya segala yang gaib. Gaibul guyub. Jadi kalau kita tidak kembali kepada dia, maka kita akan merugi selama-lamanya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Orang beriman, janganlah kalian terlalaikan oleh urusan mencari kehidupan untuk anak-anak kalian, auladukum, begitu ya mengurusi harta benda kalian. Wajib kita punya anak dan mengurusi anak-anak kita. Wajib kita punya harta dan mengurusi harta kita. Tapi jangan terlalaikan. La tulhikum, jangan terlalaikan. Karena wa may yaf'al dzalik, siapa yang terlalaikan oleh yang demikian itu, maka dia akan minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Hari ini ada tanggal 12 bulan 8 23. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu. Haji. Ustaz, dalam gerak proses melalui hal dan makam rohani tadi, macam mana kita nak siapkan antara daging dengan isi tadi agar duniawi dan juga kerohanian tadi membukakan tirai pintu langit kun fayakun, agar seperti mana di Karbala zahirnya mereka terbunuh, dipancung dan dibunuh secara brutal, tapi hakikatnya Allah kata mereka hidup akan diberi rezeki di sisi ini. Beri pencerahan dan teguran saya. Afwan, barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini pertanyaan menarik. Jadi cuma sekian saja kita kembali ke sini. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita ibaratkan ini sebagai tubuh, katakanlah ini anggaplah yang lingkaran ini adalah tubuh kita, raga kita. Ya. Lalu kemudian kenapa raga ini bisa kita sadari? Karena ini raga saya. Kita bisa mengatakan inilah tubuh saya, inilah tangan saya, inilah kepala saya, inilah kaki saya, inilah tanah saya, inilah kereta atau mobil saya, kan bisa kita menyadari. Sedangkan kalau kita lihat secara materi, nggak mungkin ada kesadaran itu di sini. Ya. Jawabannya ialah karena bersama dengan tubuh kita ada namanya rohani kita. Nah, pertanyaan di manakah rohani itu? Nah, ini yang kita harus terangkan. Karena mayoritas kita itu menganggap bahwa rohani itu berada dalam tubuh kita. Ya. Ulangi lagi, mayoritas manusia itu berkata bahwa rohaninya itu berada di dalam tubuhnya. Coba kita tanya manusia, di mana jiwamu? Dia katakan di dalam tubuh. Dan sering kita menepuk dada kita. Ya, memang begitu kalau kita bicara, jiwa kita menyebut dada kita. Ya. Kalau kita mengatakan diri kita, harga diri saya pasti menepuk dadanya. Jangan coba singgung harga diri saya kamu gitu. Jadi selalu menyebut dadanya, harga diri. Rohaninya,
Nah, pertanyaannya, apa benar rohani ada di dalam dada kita? Coba jemaat sekalian. Kalau rohani ada di dalam jiwa kita, kan berarti bahwa orang bisa tidak mati. Kenapa? Ya diperbaiki aja dadanya, biar rohaninya tidak rusak. Kan begitu. Nah, ternyata sampai sekarang susah menjelaskan di mana rohani kita itu berada. Ya. Karena kalau kita bedah, kita kita operasi tubuh kita dari kepala sampai ke kaki kita, yang ada isinya adalah darah dan daging. Kita mulai dari kepala, isinya otak. Otak itu adalah semacam daging. Ya, dia adalah semacam daging. Dia ada punya otak di sana. Ada kabel-kabel, namanya saraf, neuron, ya. Kemudian ada lagi daging kita, ada lagi darah kita, ada lagi tulang belulang kita. Cuma itu. Nah, pertanyaan gimana kita menemukan rohani dalam tubuh kita? Nggak ada kan? Satu. Yang kedua, kalau kita menganggap rohani dalam tubuh kita, berarti rohani itu kan bertempat tinggal. Berarti kalau dia bertempat tinggal, dia benda. Jadi kontradiktif kalau kita mengatakan rohani itu adalah non-materi. Ya, rohani non-materi. Nah, kalau begitu, di manakah sebetulnya rohani itu? Nah, kembali ke sini lagi gambarnya. Kalau kita anggap ini sebagai tubuh kita, jasmani kita, maka rohaninya di mana? Ya dari luar sini. Ya coba kita lihat, kita tadi kasih panah keluar ini untuk mencari keluasan, extension ke sana. Nah, sebetulnya rohani kita itu dari luar, justru dari dalam roh masuk ke sini nih. Jadi kalau kita tulis, ya dia akan begini tulisannya ya. Jadi justru dia akan masuk ke sini. Jadi rohani kita tuh ke sini, kekecilannya. Ini adalah kekecilan ini ke sini ya ini. Nah, jadi sebetulnya rohani itu meliputi badan kita semuanya ini ya, gitu. Jadi justru rohani sebetulnya seperti ini. Jadi artinya bahwa raga kita itu berada dalam genggaman rohani. Terbalik tadi. Kalau kita kan mengatakan tadi rohani dalam genggaman raga kita, tubuh kita. Yang terjadi adalah bahwa raga kita, tubuh lahiriah kita adalah justru berada dalam genggaman rohani kita. Jadi kalau begitu mana yang substansi? Jasmani atau rohani? Jawabannya rohani. Ya. Kalau seandainya bukan rohani, berarti hewan juga kita sama dengan hewan. Hewan itu tidak punya genggaman rohani. Ya. Kalau kita punya genggaman seperti ini, ya, dari berbagai macam sisi di sini, ya, dari berbagai macam sisi itu, ya, seperti ini terus menerus. Dia akan menguasai jiwa kita. Makanya ketika kita tidak menyadari dia, rohani ini, maka kemudian kita terpukul oleh tubuh kita. Kita hanya kerjanya mematuk tubuh kita, mempercantik, memperindah, memperganteng. Lupa kalau ada substansi di balik semuanya itu rohani kita. Dan itulah menyebabkan kita disebut manusia. Maka dengan demikian, supaya kita tidak tertipu, ya kita harus menyadari bahwa hakikat kita manusia adalah rohani. Rohani inilah yang harus kita perhatikan jemaah sekalian. Bahwa sehingga ketika kita mencari ini, kita harus menyadari bahwa kita itu berada di dalam genggaman rohani. Jangan kayak ikan di laut. Ikan di laut itu tidak percaya kalau dia dalam air. Dia tidak percaya kalau dalam air. Bagi ikan itu yang ada adalah dirinya saja. Yang ada adalah dirinya. Lupa kalau dia tidak bisa mencari makan, tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Tapi karena dari lahir di dalam air dan tidak pernah merasakan keluar dari air, maka dia menganggap air itu tidak ada. Yang menganggap sebagai penting hanya tubuhnya saja. Nah, pertanyaannya juga sekalian, bisakah tubuh ikan itu bermanfaat? Bisakah tubuh ikan itu makan kalau tidak ada air? Jawabannya tidak bisa. Nah, begitulah juga dengan kita ini. Maka pada saat kita mencari nafkah setiap hari, dan supaya kita tidak tertipu, kita harus memahami bahwa semua bagian daripada kehidupan kita mencari nafkah dimanapun, itu sebetulnya adalah karena kita selalu berada dalam kekuasaan, selalu berada dalam liputan, kita selalu berada dalam genggaman rohani. Ya, itulah sebabnya kemudian Tuhan mengatakan, saya menciptakan manusia dengan tanganku. Apa artinya tanganku? Genggamanku. Karena roh ini adalah tersambung langsung
dari Allah SWT, karena dia mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya ruhku, dan Tuhan mengatakan kuciptakan biadaya dengan tanganku. Nah, tangan apa? Tangan rohaninya Tuhan. Jadi kita ini adalah berada di dalam tangan rohaninya Tuhan. Nah, sehingga semua yang sifatnya ragawi itu adalah sesuatu yang sifatnya nisbih, relatif. Ya, semuanya akan habis, semuanya akan kita tinggalkan, sehingga kita mencari untuk dia sebetulnya bukan untuk dia, tetapi supaya tubuh kita ini masih bisa kita gunakan berbakti kepada Allah, mensyukuri genggaman rohaninya kepada kita. Ulangi lagi, kita gunakan tubuh kita ini mensyukuri genggaman rohani dia kepada kita, karena genggaman rohani dialah kepada kita yang menyebabkan kita menjadi manusia. Kalau kita tidak mensyukuri genggaman rohani Tuhan ini, tangan rohani Tuhan ini, kan berarti kita tidak mensyukuri diri kita sebagai manusia, berarti kita sendiri telah menurunkan harkat dan derajat kita menjadi seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Tentu kita berlindung kepada Allah dari menjadi manusia seperti itu, dan manusia seperti inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan seperti monyet yang hina. Kiradatal khasiin. Mereka tidak lebih daripada monyet yang hina. Kenapa disebut monyet? Yaitu karena manusia itu secara tubuh benar-benar mirip dengan kera monyet, dan ketika manusia tidak menyadari genggaman rohani Tuhan padanya, ya benar-benar seperti monyet. Yang membedakan kita dengan monyet adalah karena kita menyadari kita punya akal, kita punya jiwa, dan kita tahu bahwa itu adalah merupakan genggaman tangan rohani Tuhan kepada kita yang menyebabkan kita menjadi mulia atas dasar biadaya dengan tanganku itulah, atau kami roh itulah. Kemudian Allah mengatakan laqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak cucu Adam. Jadi dengan demikian kita wajib mencari harta benda, tapi jangan sampai menurunkan harkat dan martabat kita sebagai bani Adam yang telah dimuliakan Allah melalui genggaman rohaninya. Ada lagi berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Materi kita soal gerak substansi, haraka jahuriyah sore ini. Nah, saya izin Ustaz ingin mencoba membangun perspektif baru yang kemarin saya ikuti pengajiannya Ustaz Khalid Al-Walid itu tentang al-haya wal maut. Sebagaimana didukilkan dia menukil dalam surah Al-Mulk itu Ustaz. Surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk Ustaz, ayat 2 kalau nggak salah itu enggak? Ya, ayat 2 ini. Ayat 2 ya. Oh iya betul ya, ayat 2. Allazi khalaqal mauta. Al-maut dan haya ini adalah makhluk. Ya, perspektif kita selama ini yang kita pahami al-maut ini adalah ketiadaan, sesuatu yang tidak ada. Padahal sesungguhnya ini adalah makhluk juga gitu. Al-maut dan al-haya ini dia dahulukan lagi gitu. Allazi khalaqa, allazi di sini kan Allah khalaqanya yang melakukan perbuatan. Al-maut ini jelas ini dia adalah maf'ulun bi, al-haya itu adalah maf'ulun bi. Jadi maut dan al-haya ini adalah makhluk Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Makanya dalam dia menukil juga beliau menukil dalam surah Al-Baqarah juga itu persis sama gitu disebutkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Di situ dimulai juga dengan amwat. Amwatan ini di sini ada gerakan-gerakan amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Jadi kemudian ada dinukil lagi tentang kullu nafsin za'iqah. Itu za'iqah tul maut gitu. Jadi al-maut itu ada. Aina matakunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin. Dia akan mengejar, jadi adalah makhluk gitu. Jadi perspektif kita selama tentang kematian itu mungkin bisa kita perbaharui, bukan sesuatu yang mati, tiada gitu. Tapi dia ada. Dia ada terus dalam diri kita, za'iqah tul maut. Nafsin za'iqah, dia itu ada. Makanya beliau menghubungkan ketika peristiwa Karbala. Ustadz, kematian Imam Husain itu. Sungguhnya itu tidak disadari bahwa sungguhnya dia tidak mati.
kematian itu ini di sini ada perspektif kematian itu tadi kita. Ini saya mencoba menyadur gitu pendapat Ustaz Khalid Al-Walid kemarin. Mungkin berkorelasi dengan pembahasan kita tentang gerakan Harakah Jahuriyah pada sore ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak sekalian, terima kasih banyak informasi dari Ustaz Wahidin Wahid. Teman sekalian, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum mengerti bahasa Arab ya, kita sampaikan bahwa di sini kita hilangkan dulu alladhinya, kita ambil saja khalaqa ya. Alladhi ini kan kembali kepada Allah, dialah Allah yang dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Mausulnya ataukah sambungannya ke sini, ini dia nih. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kembali kepada dia di sini. Dialah Allah yang berkuasa segala sesuatu. Siapakah dia itu? Atau kalau lebih tepatnya, siapakah yang Al-Qadir itu? Ya, alladzi, yaitu dia yang. Ya, di sini dia yang. Khalaqa ini pekerjaannya nih. Khalaqa di sini adalah fiil madhi. Menciptakan. Dari kata khalaqa lahirlah kata makhluk. Ya. Jadi khalaqa itu menciptakan, khalaqa itu meniscayakan dua yang lain. Yaitu yang pertama adalah ada fa'il namanya khaliq. Yang kedua adalah maf'ul namanya makhluk. Jadi harus ada fa'il dan maf'ulnya. Jadi kalau ada kata khalaqa, maka ada fa'ilnya dan ada maf'ulnya. Jadi di sini kita lihat jemaah sekalian ya, supaya kita paham tadi yang dikatakan Ustaz. Jadi ketika ada kata khalaqa di sini ya, khalaqa, kata khalaqa di sini adalah kata kerja. Maka kemudian harus ada fa'ilnya. Fa'il itu pelakunya. Pelakunya khalaqa itu menggunakan timbangan fa'ilun, berarti khaliqun. Ini harus ada khaliqun di sini ya. Khaliqun ya. Jadi ada khaliqun. Sorry, keluar lagi nih. Screen-nya nggak kelihatan, Ustaz. Iya, betul. Nah, ini udah kelihatan Pak Bu ya. Nah, jadi keluar lagi ya. Nah, jadi kita sudah kelihatan, kita teruskan. Jadi dalam bahasa Arab ini khalaqa artinya verb, kata kerja. Kalau bahasa Arab fi'lun, fi'il madhi, fi'il muadi. Past tense kalau bahasa Inggris. Jadi khalaqa menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, pasti ada pelakunya yang menciptakan. Misalnya ada yang makan, kan ada yang makan. Orang yang makan kalau bahasa Melayu. Ada orang makan dan ada yang dimakan. Nah, gitulah. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Jadi harus ada khaliq dan ada makhluk. Nah, jadi yang namanya fa'ilnya namanya khaliq, yang dikenai pekerjaan namanya makhluk. Jadi makhluk ya. Ini dia makhluk. Ya. Ini adalah kaf ya. Makhluk. Ya. Jadi ada khaliqun dan ada makhluk. Jadi ada khaliq. Ya. Sini ada makhluk. Jadi ada yang menciptakan, diciptakan. Nah, kita lihat di sini. Ya. Berarti berdasarkan ayat ini, kata khalaqa di sini pelakunya dia, khaliknya adalah dia Allah di sini. Makhluknya apa ini adalah al-mauta wal hayata. Kayak kan dua-duanya ini adalah dinasab di fathah karena dia adalah maf'ul dari kata khalaqa. Dia adalah objek. Maka nawisu dengan makhluk tadi. Maf'ul makhluk, ini adalah makhluknya, maf'ulnya yang dikenai pekerjaan. Jadi al-mauta di sini sesuatu yang diciptakan. Nah, begitu jelas kalian. Jadi al-mauta di sini adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Al-hayata adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Jadi kematian itu bukan ketiadaan, tetapi sesuatu yang diciptakan. Dia makhluk juga. Sama dengan hidup. Dalam kaitan ini, hidup dan mati sama saja. Cuma kita tadi sudah terbiasa dengan hidup, takut mati. Nah, itu masalahnya. Makanya kan Nabi mengatakan, kalau ada orang yang karena hidupnya, lalu dia menyebabkan dia takut mati, itu pasti karena dia telah mencintai hidupnya. Ya, padahal ini sama. Bahkan kalau seperti dikatakan Ustaz Yudin tadi, kita lihat faktanya ini al-maut duluan nih, maut duluan. Artinya apa? Al-maut dulu baru al-hayat. Tidak ada al-hayat kalau tidak ada al-maut. Yang pertama Allah ciptakan al-maut.
baru kemudian al-haya. Ya, dan itu konsisten dengan surat Al-Baqarah tadi yang kita bicarakan di sini. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, ini mautnya dulu. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum, padahal kalian tadinya sebelum hidup al-maut, maut dulu nih, mautan. Fa, baru kemudian, nih fa-nya menunjukkan ada, baru kemudian ahyakum, dia menghidupkan kalian. Jadi mati dulu baru kemudian dihidupkan. Nanti kemudian summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi inilah pembahasan yang menarik daripada surat Al-Mulk ini, yaitu bahwa al-maut ini adalah makhluk. Karena dari kata khalaqa, ini adalah maf'ul binya, objeknya, karena dia objek, maka dia namanya dinasab, tanda nasabnya fathah, ini fathah. Ya, kalau dalam kaidah i'rab bahasa Arab, ini adalah maf'ulun bi mansubun alamatun nasbi fathah kan begitu. Nah, jadi dengan demikian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, Imam Husain telah menunjukkan bahwa dia adalah ahsanu amala karena dia tidak terpukau dengan hidup dan kemudian takut mati. Beda dengan kita. Kita terpukau hidup, takut mati. Siapa yang terpukau hidup, takut mati, berarti bukan ahsanu amala. Ahsanu amala tetap menjadikan ini sebagai skala prioritas. Ini tetap sebagai prioritas. Ya, kenapa? Karena dia duluan. Namanya prioritas kan prior. Ya, bukan belakangan, dia duluan. Namanya priority itu prior, dia adalah duluan. Ya, ini belakangan. Jadi artinya apa? Ini utama daripada ini. Nah, perhatikan sekalian. Ini utama dari ini. Karena tidak ada kehidupan kalau tidak dimulai dari kematian. Ya, jadi kehidupan sementara, balik lagi kepada kematian dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita pahami. Imam Husain, walaupun dia diintimidasi, dibunuh satu persatu anggota keluarga dan sahabat-sahabatnya, tapi dia tidak pernah takut akan mati. Ya, jemaah sekalian berbahagia. Dan itu berkali-kali dikatakan oleh Imam Husain kepada pembunuhnya, kami tidak takut mati. Tapi kalau kalian membunuh saya atau kami, lalu apa yang kalian katakan nanti di hadapan Datukku, di hadapan Rasulullah? Karena pasti kamu akan diminta pertanggungjawaban. Itu saja. Jadi saya tidak menginginkan kalian membunuh saya bukan karena saya takut mati, tetapi saya tidak ingin kalian masuk neraka. Coba bayangkan. Persis seperti kata-kata Habil kepada Kabil. Wahai Kabil, saya tidak mungkin berniat untuk membunuh kamu. Ya. Coba kita lihat jemaah sekalian. Begitu Imam Husain. Yang ada adalah saya takut kalau kamu membunuh saya, kamu akan masuk neraka. Persis seperti nabi-nabi yang lain. Saya khawatir kalau kalian tetap melakukan perbuatan kalian ini, kata para nabi kepada umatnya, kalian akan mendapatkan azabun azim, azab yang besar. Nah, itulah yang menyebabkan. Kan beda dengan kita sekalian. Kalau kita misalnya diancam begitu, ya memang karena kita takut mati. Kita masih berpikir ada urusan tanah kita belum selesai, ada anak istri kita, dan sebagainya. Pokoknya banyak yang kita pikirkan. Kalau Imam Husain tidak berpikir ke situ. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Inilah patokan mana di antara kita ahsanu amala. Jadi lagi-lagi Karbala adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa tadi memahami kita memaknai, menafsirkan ayat ini. Bahwa yang disebut dengan ahsanu amala di sini bukan menjadi ilmuwan, bukan menjadi tentara, bukan menjadi presiden, bukan menjadi pedagang besar, tetapi menjadikan diri kita tidak terpenjara oleh dunia. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Ya, masih ada satu lagi Ustaz. Ada baik. Prof Husnul angkat tangan dari raise hand. Silakan ya. Prof. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Rusli. Tadi antum pas saya mengikut masuk sini antum menyebutkan ayat laisa kamitslihi syai'un. Di ayat itu Ustaz, kenapa Allah menggunakan ka dan mithli padahal maknanya sama ya, seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam tanda kutip seperti redundant, tapi saya kira pasti Allah akan Allah mempunyai maksud tersendiri dengan perkataannya itu. Laisa kamitslihi syai'un. Kan ka-nya juga seperti, mithli juga seperti Ustaz. Gimana Ustaz? Baik. Jemaah sekalian berbagi pertanyaan bagus. Sebelum kita jawab, kita mewakili jemaah kita semuanya di sini menyampaikan dulu ucapan tahniah kepada ikhwan kita ini.
karena beliau ini baru turun SK pengangkatannya sebagai profesor atau guru besar. Jadi kita mewakili jemaah menyampaikan tahniah selamat atas turunnya surat keputusan dari Kementerian Pendidikan menjadi seorang guru besar di Universitas Hasanuddin. Semoga terberkahi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwasanya di dalam bahasa Arab, kalau cuma sekedar seperti itu tidak perlu ada misal di belakangnya, cukup kak saja. Seperti saya ketemu seseorang dan orang itu saya anggap mirip dengan saudaranya. Saya katakan anta ka'annaka akhuka. Kamu sepertinya seperti saudara kandungmu. Ya. Ka'annaka akhu. Kamu itu seperti saudara kandungmu. Artinya wajahnya mirip. Nah, itu tidak perlu kami selihi, tapi ka'annaka. Kamu sepertinya. Nah, tapi di dalam ayat itu ada kata mislihi, laisa kamislihi syai'un. Jadi dia tidak punya keserupaan dengan apapun. Jadi kata-kata kamislihi itu dua sebetulnya. Jadi artinya apa? Pertama, misal dulu. Kita menerangkan sesuatu pasti membuat misal, perumpamaan. Di setiap kita menerangkan sesuatu membuat perumpamaan. Tetapi setiap kita membuat perumpamaan dengan Tuhan tidak akan pernah bisa persis seperti yang kita inginkan. Kalau misalnya kita bikin perumpamaan, misalnya belum ada yang pernah melihat sapi, ya saya katakan sapi itu seperti kambing, cuma besar, kambing besar, kan gitu. Cuma kambing itu kecil, kemudian sapi itu besar. Ya, jadi bisa seperti itu. Dan memang mirip. Nah, tetapi kalau Allah tidak pernah bisa seperti itu, jadi perumpamaan kita pun tidak akan pernah mirip dengan dia. Jadi laisa ka mislihi. Jadi tidak akan pernah ada yang serupa dengan keserupaan kita ataukah penyerupaan kita kepada dia. Jadi dia bukan hanya tidak serupa dengan apapun, tapi setiap kita membuat perumpamaan untuk menerangkan dia, selalu sebetulnya tidak bisa sama dengan itu. Iya. Lalu apa tujuannya kita bikin perumpamaan-perumpamaan? Terutama dalam Al-Quran, Allah juga membuat semacam ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat tashbih, menyerupakan dirinya. Itu sebetulnya adalah dalam rangka supaya kita memahami dia dengan cara terbalik. Yaitu kalau dia berbicara kepada kita dengan tashbih, maka kita memahami dia dengan kebalikannya, itu tanzih. Seperti itu. Jadi kenapa ditanzih? Karena tidak ada seperti dengan dia. Jadi startnya kita tanzih dari mana? Startnya kita tanzih adalah dari tashbih. Karena kalau kita ada tanzih, pasti ada startnya. Startnya tanzih adalah dari tashbih. Kita tidak bisa bikin tanzih kalau tidak berasal dari tashbih. Jadi tanzih adalah kebalikan dari tanda tashbih. Tashbih itu artinya apa? Melepaskan dia dari misal dan ka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.